Shalom, selamat pagi, salam terkasih buat umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mengawali akan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan disegarkan dan dikenyangkan oleh perenungan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Rohul Kudus-Mu menaungi akan hati dan pikiran kami, supaya apapun yang kami pelajari pada saat ini menjadi modal dan bekal kami untuk menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pada saat ini judulnya ialah ingat, ketika butuh dan lupa, seketika terpenuhi. Ayatnya juga terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-18, di mana bunyinya demikian. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dan cerita ini juga diambil di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19, di mana ini berbicara mengenai ke-10 orang kusta. Renungan pada kita pada saat ini ialah, kalau kita melihat bahkan membaca akan perikop ini, bahwasanya kisah daripada Alkitab ini dinyatakan bahwa ada 10 orang yang sedang menderita akan penyakit kusta, di mana juga mereka ini memohon dan datang kepada Kristus, meminta belas kasihan kepada sang guru tersebut, di mana dia mengatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Di dalam ayat yang ke-13, tergeraklah hati Yesus untuk memberikan akan kesembuhan kepada mereka dan menolong mereka. Di mana juga ialah bahwasanya mereka pada akhirnya ke-10 orang kusta itu menjadi sembuh, menjadi tahir. Tetapi dari 10 orang yang mengalami kesembuhan tersebut, ternyata hanya 1 orang saja, yaitu orang Samaria yang tahu berterima kasih dan tersungkur di bawah kaki Yesus dengan ucapan syukur yang disampaikan kepada Yesus, di mana Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang tersebut atau 9 orang itu yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-17? 9 orang yang lain dikatakan pergi begitu saja, meninggalkan Yesus tanpa adanya ucapan terima kasih yang disampaikan kepada sang guru itu. Di mana umat-umat Tuhan sudah menjadi kebiasaan umum apabila orang-orang ataupun kita pada saat ini di dalam keadaan tidak berdaya, di dalam keadaan sakit keras, sedang terlilit utang, ataupun juga sedang mengalami akan masalah di dalam kehidupan kita yang teramat berat, di mana juga segala upaya telah dilakukan tapi tak membuahkan hasil apa-apa, barulah kita menyadari bahwasanya memerlukan dan membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menarik ialah di dalam kehidupan ini, dalam cerita ini adalah orang yang kembali berterima kasih kepada Yesus ini adalah orang yang dimana dia adalah non-Yahudi, yang diklaim orang Yahudi kepada orang ini adalah orang kafir, orang berdosa dan tidak pantas bergaul dengan mereka pada saat itu. Orang itu pun segera mencari Tuhan di dalam kehidupannya dengan segenap hatinya, dan juga berdoa dengan tidak henti-henti atau dengan tidak putusnya. Ia berteriak, ia juga berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan yang berasal daripada sumbernya. Di mana yang harus kita perhatikan ialah ketika segala sesuatu
berjalan dengan baik dikatakan, dan tampak menyenangkan. Kebanyakan orang lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada pencipta kita ataupun Yesus Kristus. Mereka juga menganggap bisa jadi yaitu hal-hal tersebut adalah hal-hal yang biasa di dalam kehidupannya, dan bila mereka berhasil ataupun sukses dianggap sebagai hasil usaha dan kerja keras daripada orang tersebut di dalam kehidupan ini. Ketika kita lupa dikatakan di balik segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan ini, yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, ada tangan Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Di mana juga kita melihat tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah ranting-rantingnya yang selalu bersatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus tersebut. Di mana juga umat-umat Tuhan, kita harus ingat bahwasanya ketika saat kita butuh dan lupa saja, ketika apa yang kita butuhkan tersebut terpenuhi, biarlah kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Yesus. Di mana Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita diingatkan supaya jangan mau menikmati berkat Tuhan saja, akan tetapi lupa kepada sumber yang memberikan akan berkat tersebut yang kita rasakan setiap harinya. Belajarlah kita melatih pikiran dalam segala keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan yang baik di kehidupan kita masing-masing. Bahkan bukti yang paling nyata ialah saya dan kita semuanya masih bernafas hingga saat ini dan masih merasakan tuntunan Tuhan. Maka kita harus juga mengingat setiap waktunya bahwasanya kita mengatakan dalam hati kita masing-masing, ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Biarlah dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan bahwasanya kita harus mengingat ketika butuh dan lupa, seketika Tuhan penuhi mengajarkan kita supaya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta tersebut. Adalah doa dan pengharapan kita. Amin.